Injil Kerajaan Surga. Dan Injil Kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia menjadi kesaksian bagi semua bangsa, sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Matius 24:14. Yesus memulai pelayanannya di bumi dengan seruan perdana, "Bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat." Matius 4:17. Istilah kerajaan menunjukkan bahwa bukan agama yang Yesus bawa. Maka sabda Yesus harus disimak dan dipahami seturut wawasan kerajaan surga, bukan wawasan keagamaan. Jika ada kerajaan, tentu ada raja yang berkuasa, memerintah. Di dalam kerajaan surga hanya ada satu raja, yang lain adalah hamba raja. Maka Yesus memperkenalkan siapa raja di dalam kerajaan surga. Yesus melakukannya secara tersirat di dalam doa Bapa Kami yang sangat terkenal itu. Matius 6:9-13. Perhatikanlah kalimat pertama dan terakhir dari pernyataan doa itu, Bapa Kami yang di surga, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Raja di dalam kerajaan surga adalah Bapa Kami, yakni Bapa Surgawi. Yesus juga menunjukkan siapa raja di dalam kerajaan surga di dalam Matius 16:27-28, sebab anak manusia akan datang dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikatnya, pada waktu itu ia akan membalas setiap orang menurut perbuatannya. 28 Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat anak manusia datang sebagai raja dalam kerajaannya. Anak manusia, yakni Yesus yang turun dari surga, dialah raja di dalam kerajaan surga. Di dalam kesatuan dengan Bapa, Yesus adalah raja surga. Ini adalah kebenaran Injil Kerajaan Surga, kendati sulit dimengerti oleh manusia yang belum biasa dengan perkara-perkara rohani. Ini adalah sabda yang harus diterima tanpa perdebatan. Perhatikanlah saudara, Matius 25:31 juga mencatat sabda yang serupa, pada waktu anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Perhatikan potongan kalimat, semua malaikat bersama-sama dengan dia. Semua, tidak ada lagikah yang melayani Bapa Surgawi? Tidak masuk hitungan lagikah Bapa Surgawi? Mustahil anak melucuti kemuliaan Bapa, mustahil anak berkhianat, seperti yang iblis pernah mau lakukan. Kebenarannya, anak dan Bapa, di dalam satu kesatuan, adalah Raja Surga. Sangat masuk akal, mana mungkin seseorang yang masih dalam ikatan iblis bergabung dengan kerajaan surga. Maka penting sekali bahwa setan-setan diusiri dari dirinya. Hal ini dinyatakan oleh Yesus dalam Matius 12:28. Tetapi jika aku mengusir setan dengan kuasa roh Tuhan, maka sesungguhnya kerajaan Tuhan sudah datang kepadamu. Gandengkanlah sabda ini dengan seruan Yesus yang pertama, bertobatlah, sebab kerajaan surga sudah dekat. Perhatikanlah ungkapan sudah dekat dan sudah datang. Sewaktu seseorang menyatakan diri bertobat, meninggalkan perhambaan iblis, kerajaan surga itu sudah dekat. Tetapi belum datang kepada orang itu. Sebab setan-setan belum diusiri, sehingga perilaku orang itu masih perilaku hamba iblis. Setelah setan-setan diusiri, barulah petobat itu merdeka dari tekanan iblis, leluasa mendengarkan suara Roh Kudus yang akan mengendalikan perilakunya. Menjadi berperilaku warga kerajaan surga. Dua prasyarat untuk menjadi warga kerajaan surga sudah jelas. 1. Bertobat, meronta lepas dari perhambaan iblis. Dan 2. Mengalami setan-setan diusiri dari dirinya, oleh kuasa roh Tuhan. Matius 10:7-8. 7. Pergilah dan beritakanlah, kerajaan surga sudah dekat. 8. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan-setan. Kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma, karena itu berikanlah pula dengan cuma-cuma.